Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassaqa min mahabbatihi وقام قوما بهدوة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد أمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Adapun sebelum kita membaca manaqib Allah sebagaimana disebutkan di dalam manaqib Syekh Muhammad kita terlebih dulu berbaik sangka dengan mereka para wali-wali Allah agar kita mendapatkan berkat dan amdal dari mereka, dan hendaklah kita menjauhi daripada berburuk sangka kepada mereka wali Allah karena mengakibatkan jauh dari mendapat berkat dan amdal dari mereka. Sekalipun kita sudah berkhidmat membantu kepada mereka selama tahun lamanya. Bermula berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dan hamba-hambanya yang salih adalah wajib menurut ulama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khoslatani laisa faqama syai'un min al-khairi, husnul dhanni billah, husnul dhanni bi ibadillah. Wa khoslatani laisa dunahuma syai'un min al-syarri, su'ul dhanni billahi wa su'ul dhanni bi ibadillah." Artinya dua perkara yang tiada di atasnya sesuatu yang lebih baik daripadanya, yaitu berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan dua perkara yang tiada di bawahnya sesuatu yang lebih jahat daripadanya, yaitu berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Dan adapun kelebihan berbaik sangka itu adalah bersama dan banyak, sebagaimana berburuk sangka itu pun juga amatlah banyak kerugiannya. Maka cukuplah bagi kita semua bahwa berbaik sangka itu menyebabkan akan husnul khatimah, dan berjahat sangka itu menyebabkan akan su'ul khatimah. Dan telah diriwayatkan bahwa manakala dibaca manaqib orang-orang saleh dan para wali Allah, maka akan diturunkan oleh Allah beberapa rahmat kepada orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Maka kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmat-rahmatnya yang luas kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Artinya, dan bermula tanah yang baik dan subur itu mengeluarkan ia akan tanaman yang tumbuh subur dengan izin Allah, dan tanah yang tidak subur tidak akan mengeluarkan tanaman kecuali subur tumbuhnya. Demikianlah seperti apa yang telah kami jelaskan dari ayat-ayat kami kepada orang-orang yang bersyukur. Bermula nasab al-alim al-alama al-alqillah Syekh Muhammad Zaidi bin Abdul Ghani dari pihak ayahnya yang bernama adalah Abdul Ghani bin Abdul Manab bin Muhammad Salman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Al-Alim Al-Allama Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allama Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Ashad Al-Banjari. Dan bermula nasabnya dari pihak ibunya adalah bernama Basmiyah binti Sofia binti Muhammad binti Iyam binti Muhammad Yusuf bin Alim Al-Allama Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Allama Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Ashad Al-Banjari. Maka berkumpulah nasab kedua orang tuanya, maka tentunya yang kelima yaitu Al-Alim Al-Allama Mufti Muhammad Khalid dari istri Syekh Muhammad Ashad Al-Banjari dari keturunan Cina buat. Dan adalah beliau Allah bersyukur ketika di dalam kandungan ibunya, maka ibunya
diberi oleh Allah Ta'ala akan anugerah yakni melihat cahaya laksana bulan purnama menuju ke dalam pangkuan ibunya. Dan juga ketika beliau ketika ibunya sedang mengidam ingin memakan sesuatu makanan atau buah-buahan, maka dikabulkan oleh Allah akan keinginannya itu di dalam mimpinya, sehingga keinginan ibunya sudah tiada lagi manakala ia bangun dari tidurnya. Dan ketika mendekati masa kelahiran Rasul Sekutul, pada waktu itu negeri di dalam keadaan kacau balau, yakni waktu tentara penjajah Jepang sudah memasuki negeri Banjar. Dan untuk mendapatkan keamanan, maka kedua orang tuanya keluar dari kampung Keraton ke kampung Tunggul Ilang seberang menuju ke rumah Abdullah, yakni sepupu dari neneknya yang bernama Sofia. Dan di sana mereka tinggal untuk sementara waktu. Dipilih kampung Tunggul Ilang seberang itu karena di kampung tersebut tidak pernah dimasuki oleh penjajah sebelumnya. Hal itu terjadi karena adanya seorang ulama yang bernama Tuan Guru Haji Abdul Rahman atau Tuan Guru Haji Adu bin Tuan Guru Haji Zainuddin yang tinggal di sana. Dan ketika Guru Sekumpul radhiyallahu anhu dilahirkan ke dunia dari perut ibunya, yaitu pada sekitar jam 2 malam Al-Qi'a 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah. Ketika itu matanya hanya terpejam dan tiada ia menangis seperti bayi pada lazimnya, serta tubuhnya pun mengkiru hingga nenek beliau yang bernama Sabiah mengira kalau cucunya itu akan meninggal dunia. Dan dengan berkat doa dari Tuan Guru Haji Abdul Rahman, maka tubuhnya pun berangsur-angsur merah seperti warna bayi kebiasaan, dan tangisannya pun mulai terdengar. Akan tetapi tiadalah Abah Guru Sekumpul itu mau menyusul kepada ibunya, namun hanya mau dia mengisap lidah Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dan setelah beberapa lama diketahui bahwa Abah Guru Sekumpul itu mau ingin menyusul kepada ibunya, manakala tiada ada orang lain di sisi ibunya, yakni yang bukan mahram. Dan adalah nama Abah Guru Sekumpul ketika masih kecilnya, yaitu Musyairi. Kemudian diganti oleh orang tuanya dengan Muhammad Zaini atas permintaan beliau sendiri karena mengikuti nama seorang ulama besar, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Zaini bin Tuan Guru Haji Abdul Rahman Tunggul Ilang. Ya Rabbi warhamna Syekhina Abil Badani wa subha fi qabli rahmata wa ni'ami bijahi Rabbana hasil maqasidina wa khidmi khatimata muslim ma'asalami wa salli ya Rabbana ala nabi hasmi wal ali wa salli wa aqlibul قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka terhadap sesuatu di masa akan datang. Dan tiada pula mereka dari saat ke saat bersedih hati terhadap sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lampau. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagi mereka al-busra, yakni kabar gembira dari kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi diri Allah, itulah keberuntungan yang amat besar. Dan adalah keadaan Abah Guru Sekumpul itu sewaktu masa kecilnya termasuk hamba Allah yang mahfuz, yakni yang dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dari hal yang tiada terpuji. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya nenek beliau yang bernama Sofia pernah dipesan oleh Tuan Guru Al-Alimul Fadil, Tuan Guru Haji Zainal Abidin dari dalam pagar, bahwa ada di rumahnya ada seorang yang dipilih oleh Allah agar dia memeliharakan dia, yang tidak lain adalah ibunya sendiri yang bernama Muhammad Zaini radhiyallahu anhu.
dan juga adalah beliau tidak pernah ihtilam seumur hidup hingga baliknya hanya disebabkan sampai umur. Itu tatkala umurnya telah mencapai 15 tahun. Dan demikian pula ketika beliau dibawa oleh salah seorang keluarganya untuk menonton film di bioskop, akan tetapi ternyata listriknya pun padam hingga beliau tidak jadi melihatnya, dan kemudian daripada itu bioskop itu pun roboh. Dan adalah hal ihwal radhiyallahu anhu di masa itu sudah menampakkan khawarikul adat, yakni beberapa perkara yang menyalahi kebiasaan adat. Setengah daripadanya itu telah datang kepadanya seorang kepala gerombolan perampok penganut ilmu yang sesat, dan adalah dia seorang yang sangat ditakuti oleh masyarakat akan kejahatan dan kekejamannya. Hingga ketika perampok itu bertemu dengan beliau, maka ia meminta kepada beliau agar diluruskan akan etikatnya yang sesat, serta dibimbing oleh beliau untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah dahulu sepupu itu ketika usianya belum mencapai umur balik, sering mendapat isyarah, yakni khabar, berita gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah beliau bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertuliskan Safinatul Awliya, artinya kapal para wali-wali. Dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika beliau ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia dicegah atau dilarang oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah beliau dipersilakan untuk memasuki kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang waliullah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakah. Dan adalah Abu Subumbul radhiyallahu anhu pernah pula bermimpi bertemu dengan dua cucu Rasulullah SAW, itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan sorbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepada Abu Subumbul, serta memberi nama oleh keduanya akan Abu Subumbul dengan nama Zainul Abidin, atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah. Dan adalah Abu Subumbul itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan ternyata pernah bermimpi seakan-akan beliau itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan baginda Rasulullah SAW. Dan beliau pun sering pula liqa dengan Rasulullah SAW secara yaqazatan, artinya bertemu dengan Rasulullah SAW di waktu sadar atau di waktu bangun. Dan adalah Abu Subumbul itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf fisik, yakni melihat yang tidak didapat dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati, bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Dan adalah beliau itu senang beruzlah, yakni menjauhi daripada banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh beliau dengan berbagai cara, di antara dengan siaha, pergi ke hutan-hutan, dan ketika siaha itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya beliau adalah seorang waliullah, serta batu-batu dan tumbuh-tumbuhan itu menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu. Akan tetapi beliau tidak memperdulikan akan itu semua karena tidak mau ia berikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru almarhum Haji Abdul Muhim dari Kampung Dalam Pagar, bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad Sebab dari Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Badruddin di Martapura, maka banyaklah orang yang datang menemui Habib tersebut.
Dan ketika Abah Bulus kumpul sedang bersama dengan Habib tersebut, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib tersebut. Maka Habib Ahmad bin Muhammad Sadaq dari Semarang itu menyuruh para tamu itu untuk lebih dulu bersalaman kepada Abah Bulus kumpul. Habib berkata, cium tangan ini. Dia adalah kutub cilik atau dia adalah wali kecil. Artinya mulai halus sudah jadi wali. Maka menjumlah ulama tersebut akan tangan Abah Bulus kumpul, padahal di masa itu adalah beliau masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Ya Rabbi warhamna syekhina Abil Badari wa sallallahu fi qadri rahmati wa ni'ami bijahi Rabbana hasil maqasina wa qadri khatimah terusna masalami wa bibarfa'na bibarakatihim wa ahmina husna dawratihim wa bitna bi tawliqatihim ma'abatin ila bikani ya Rabbi wa bi'alihi ajili bin nas wa bil muradi